Saya Ndaru Harjanto. Di masa senja ini, tubuh kita bukan lagi sekedar fisik, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh rasa syukur, agar kita tetap bisa beraktivitas tanpa hambatan. Saya sering melihat banyak rekan-rekan lansia yang harus membatasi langkahnya atau menahan nyeri hebat, hanya karena tumpukan zat yang tidak seharusnya ada di dalam sendi. Menjaga kesehatan di usia ini adalah investasi terbaik agar kita tidak menjadi beban bagi diri sendiri maupun keluarga, karena masa tua yang berkualitas dimulai dari keputusan kita untuk peduli pada apa yang terjadi di dalam tubuh kita hari ini. Seringkali, rasa sakit yang menusuk di area kaki atau tangan itu disebabkan oleh kristal tajam yang mengendap akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi. Namun, kabar baiknya, tubuh kita memiliki mekanisme alami untuk membuang kotoran tersebut melalui air seni, asalkan kita tahu cara membantu kinerja ginjal kita hari ini. Dalam video ini, saya akan membagikan langkah-langkah praktis dan ilmiah tentang bagaimana cara melarutkan kembali kristal-kristal tersebut agar bisa terbuang secara alami lewat air kencing. Saya ingin Anda menyimak informasi ini sampai detik terakhir, agar tidak ada satupun langkah krusial yang terlewat dalam upaya kita memulihkan kenyamanan gerak tubuh. Informasi yang saya bagikan ini dirancang agar mudah diterapkan di rumah tanpa prosedur yang rumit, namun memberikan dampak yang nyata bagi kebugaran sendi Anda. Saya ingin memastikan penjelasan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah, agar kita bisa sehat bersama di usia indah ini. Sebelum saya masuk ke pembahasan teknis yang lebih mendalam, saya ingin menyapa Anda semua yang sudah hadir di sini. Dari kota manakah Bapak dan Ibu menonton video ini sekarang? Saya sangat senang jika kita bisa saling mengenal sambil belajar menjaga kesehatan bersama. Banyak dari kita yang sering merasakan nyeri mendadak, terutama di area jempol kaki, pergelangan, atau lutut, yang rasanya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum kecil. Kondisi ini sebenarnya terjadi karena ada zat sisa di dalam darah yang gagal dibuang oleh tubuh, lalu perlahan mengental dan berubah wujud menjadi kristal padat yang sangat tajam. Kristal inilah yang terselip di celah-celah sendi Anda, sehingga setiap kali Anda bergerak, kristal tersebut menggesek jaringan lunak di sekitarnya dan memicu rasa sakit yang luar biasa hingga pembengkakan yang berwarna kemerahan. Secara alami, ginjal kita bertugas sebagai penyaring utama untuk membuang zat sisa tersebut agar keluar melalui air seni dalam bentuk cair. Namun, masalah muncul ketika kadar zat sisa ini terlalu banyak atau kondisi cairan dalam tubuh kita sedang tidak seimbang, sehingga ginjal tidak mampu lagi melarutkannya secara sempurna. Akibatnya, zat yang seharusnya terbuang malah mengendap dan mengkristal di dalam tubuh. Persis seperti gula yang mengendap di dasar gelas karena airnya terlalu sedikit. Endapan inilah yang menjadi musuh utama kenyamanan gerak Anda setiap harinya. Memahami proses ini sangat penting, agar Anda tidak hanya fokus pada cara meredakan nyeri dengan obat-obatan sesaat, tetapi benar-benar mengerti bagaimana cara menguras endapan tersebut dari akarnya. Kita perlu menciptakan kondisi di dalam tubuh di mana kristal yang tadinya keras dan tajam bisa melunak kembali, larut ke dalam aliran darah, dan akhirnya dihantarkan menuju saluran kencing untuk dibuang sepenuhnya. Dengan pemahaman yang tepat mengenai apa yang terjadi di balik kulit Anda, langkah-langkah pembersihan alami yang akan saya jelaskan selanjutnya akan menjadi jauh lebih efektif dan masuk akal untuk Anda terapkan. Langkah pertama dan yang paling mendasar untuk menguras kristal-kristal tajam tersebut adalah dengan mengatur strategi minum air putih yang benar. Kita tidak bisa hanya sekadar minum saat merasa haus, karena haus adalah tanda bahwa tubuh sudah terlambat mendapatkan cairan. Saya selalu menekankan kepada pasien saya bahwa air putih bukan sekadar penghilang dahaga, melainkan kendaraan utama bagi ginjal untuk mengangkut sampah asam urat keluar dari tubuh. Tanpa jumlah air yang cukup, zat sisa tersebut akan tetap tertahan, menjadi pekat, dan terus menumpuk di area sendi tanpa bisa mengalir menuju saluran pembuangan. Secara ilmiah, ketika volume air dalam tubuh kita meningkat dengan tepat, konsentrasi zat sisa dalam darah akan menjadi lebih encer. Hal ini membuat ginjal bekerja jauh lebih ringan, karena ia tidak perlu memeras tenaga ekstra untuk menyaring darah yang kental. Dengan cara ini, kristal yang tadinya mengendap keras, perlahan-lahan akan mulai terkikis dan larut kembali ke dalam cairan tubuh, untuk kemudian dialirkan menuju kandung kemih. Itulah sebabnya, meningkatkan jumlah air seni yang keluar adalah cara paling efektif dan alami untuk mencuci sendi-sendi Anda dari dalam tanpa memeriuhkan tindakan yang menyakitkan. Namun, kunci keberhasilannya bukan terletak pada minum air dalam jumlah banyak sekaligus dalam satu waktu, melainkan pada distribusi yang merata sepanjang hari.
Saya menyarankan Anda untuk minum secara berkala, sedikit demi sedikit namun sering, agar aliran pembersihan di dalam ginjal tetap stabil dan terjaga. Dengan menjaga aliran pembuangan ini tetap aktif dari pagi hingga malam, kita sedang memberikan kesempatan bagi tubuh untuk terus-menerus membuang endapan tersebut melalui air seni. Inilah rahasia sederhana namun sangat bertenaga untuk memastikan tubuh Anda selalu bersih dari racun yang menyebabkan nyeri sendi. Selain mengatur jumlah air yang masuk, kita juga perlu memperhatikan kualitas atau sifat dari air seni itu sendiri agar lebih efektif dalam melarutkan kotoran. Bayangkan air seni Anda sebagai sebuah pelarut. Jika kondisinya terlalu asam, maka kristal asam urat akan sangat sulit untuk larut dan justru cenderung tetap mengeras di dalam sendi. Sebaliknya, jika kita mampu mengubah lingkungan di dalam saluran kemih menjadi lebih bersahabat atau bersifat basah, maka kemampuan air seni untuk mengikat dan membawa keluar sisa-sisa asam urat akan meningkat berkali-kali lipat secara alami. Cara paling sederhana dan sangat efektif untuk mencapai kondisi ini adalah dengan memanfaatkan keajaiban alami dari jeruk nipis atau lemon. Mungkin banyak dari Anda yang merasa heran, mengapa buah yang rasanya masam justru disarankan untuk mengatasi masalah asam. Perlu saya jelaskan bahwa meskipun rasanya masam di lidah, setelah buah ini masuk ke dalam tubuh dan diproses oleh pencernaan kita, ia akan meninggalkan sisa metabolisme yang justru bersifat menetralkan asam. Zat inilah yang kemudian mengalir ke ginjal dan mengubah sifat air seni kita menjadi media pembersih yang jauh lebih kuat untuk melunakkan endapan kristal yang membandel. Saya sangat menyarankan Anda untuk rutin menambahkan perasaan jeruk nipis atau lemon ke dalam air minum harian Anda, terutama di pagi hari. Langkah kecil ini secara ilmiah membantu meningkatkan kemampuan tubuh untuk menguras tumpukan zat berbahaya yang menyebabkan nyeri sendi tersebut. Dengan menjadikan air seni kita lebih mampu melarutkan sampah tubuh, kita tidak hanya sekedar membuang cairan, tetapi kita sedang melakukan proses detoksifikasi mendalam yang akan membebaskan sendi-sendi Anda dari rasa kaku dan nyeri yang selama ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan tubuh kita mendapatkan asupan mineral pendukung yang bertugas sebagai pendorong sisa metabolisme. Salah satu nutrisi kunci yang sering terlupakan adalah kalium, sebuah mineral yang bekerja layaknya pompa alami di dalam sel tubuh kita. Kalium memiliki kemampuan luar biasa untuk menyeimbangkan kadar garam dan cairan, sehingga ginjal kita memiliki tenaga tambahan untuk mendorong zat sisa asam urat keluar dari aliran darah. Tanpa dukungan mineral ini, proses pembuangan melalui air seni akan berjalan lambat dan kurang optimal, meskipun kita sudah banyak minum air putih. Anda bisa mendapatkan kekuatan pendorong ini dengan sangat mudah melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seperti pisang, air kelapa muda, atau sayuran hijau. Ketika asupan mineral ini tercukupi, ia akan membantu mengendurkan ketegangan pada saluran pembuangan dan memastikan setiap tetes air yang kita minum benar-benar bekerja efektif mengangkut kristal-kristal yang telah melunak. Saya sering menganalogikannya seperti sistem drainase. Jika tekanan airnya tepat dan tidak ada sumbatan, maka seluruh kotoran di dasar saluran akan tersapu bersih tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Dengan rutin mengonsumsi sumber alami yang kaya akan mineral pendorong ini, Anda sebenarnya sedang memberikan bantuan besar bagi beban kerja ginjal Anda di usia senja. Ini adalah bentuk kerjasama yang harmonis antara nutrisi yang kita makan dengan fungsi organ dalam tubuh kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi, jangan hanya berfokus pada apa yang harus dihindari, tetapi mulailah secara aktif memasukkan elemen pendorong ini ke dalam menu harian Anda agar proses pembersihan kristal asam urat lewat air seni menjadi jauh lebih cepat dan tuntas. Selain mineral pendorong, kita juga membutuhkan bantuan dari nutrisi yang mampu memerintahkan ginjal untuk bekerja lebih berani dalam membuang sampah tubuh. Disinilah peran penting dari vitamin C alami yang sering kita temukan pada buah-buahan segar. Dari berbagai referensi kesehatan yang saya pelajari, vitamin C memiliki kemampuan unik untuk memberikan sinyal kepada sistem penyaringan di ginjal agar tidak menarik kembali zat asam urat ke dalam darah. Sebaliknya, nutrisi ini justru mendorong zat sisa tersebut agar tetap berada di jalur pembuangan sehingga bisa keluar sepenuhnya bersama air seni yang kita lepaskan. Banyak orang mengira vitamin C hanya untuk daya tahan tubuh terhadap flu. Padahal bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, manfaatnya jauh lebih luas dari itu.
Dengan asupan yang tepat, vitamin C membantu menurunkan kadar zat berbahaya di dalam darah dengan cara mempercepat proses pengosongannya melalui saluran kencing. Ini seperti memiliki petugas kebersihan tambahan yang memastikan bahwa semua sampah yang sudah dikumpulkan tidak terjatuh kembali ke lantai, melainkan langsung dibawa keluar menuju tempat pembuangan akhir. Proses ini sangat membantu mengurangi beban peradangan yang sering membuat sendi Anda terasa panas dan kaku. Namun, saran saya sebagai praktisi kesehatan adalah utamakanlah sumber yang datang langsung dari alam, seperti buah jambu biji, jeruk, atau pepaya, karena tubuh kita lebih mudah mengenali dan menyerap nutrisi dari makanan utuh. Konsumsi buah-buahan ini secara rutin akan menciptakan perlindungan ganda. Selain membantu melarutkan kristal yang sudah ada, ia juga mencegah terbentuknya tumpukan kristal baru di masa depan. Dengan cara yang sangat nikmat dan alami ini, Anda telah mengambil langkah cerdas untuk memastikan jalur pembuangan sisa metabolisme Anda tetap lancar dan sendi Anda tetap lentur untuk beraktivitas. Dalam upaya kita membersihkan sendi, kita juga harus sangat waspada terhadap adanya penghambat yang seringkali menyelinap masuk melalui makanan dan minuman harian kita. Musuh utama yang paling sering tidak disadari adalah gula jenis tertentu yang banyak ditemukan dalam minuman kemasan yang manis serta konsumsi alkohol. Zat-zat ini bekerja dengan cara yang sangat merugikan. Mereka berebut jalur dengan asam urat untuk bisa keluar dari tubuh. Ketika Anda mengonsumsi zat penghambat ini, ginjal Anda akan menjadi bingung dan lebih memilih untuk membuang sisa gula atau alkohol terlebih dahulu, sementara asam urat yang seharusnya dibuang justru dipaksa mengantre dan akhirnya terserap kembali ke dalam darah. Bayangkan ginjal Anda adalah sebuah pintu keluar yang sempit. Jika pintu tersebut dipenuhi oleh kerumunan zat gula yang tidak bermanfaat, maka sampah asam urat tidak akan memiliki celah untuk lewat. Akibatnya, meskipun Anda sudah banyak minum air putih, asam urat tersebut tetap akan tertahan di dalam tubuh dan kembali mengendap menjadi kristal tajam di sendi-sendi Anda. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa pengobatannya tidak kunjung berhasil meskipun sudah mencoba berbagai cara. Karena mereka masih membiarkan jalur pembuangannya tersumbat oleh asupan manis yang berlebihan. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk mulai membatasi atau bahkan menghindari minuman kaleng, soda, dan minuman dengan pemanis tambahan demi kelancaran proses pembersihan ini. Dengan mengosongkan jalur pembuangan dari zat-zat pengganggu, Anda memberikan ruang seluas-luasnya bagi ginjal untuk fokus menjalankan tugas utamanya, yaitu menguras habis kristal asam urat tanpa hambatan. Kedisiplinan dalam memilih apa yang tidak boleh masuk ke tubuh sama pentingnya dengan apa yang kita masukkan, agar hasil yang kita harapkan bisa dirasakan lebih cepat dan rasa nyeri tidak lagi datang kembali. Setelah kita mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh, langkah selanjutnya adalah memastikan sistem sirkulasi kita bekerja aktif untuk mengalirkan sisa-sisa kristal tersebut. Saya sering menyarankan kepada para lansia untuk tidak hanya berdiam diri, karena diam justru membuat aliran darah kita menjadi lambat dan statis. Gerakan tubuh yang ringan dan konsisten bertindak seperti pompa alami yang membantu menggerakkan cairan tubuh dari ujung jari kaki dan tangan kembali menuju jantung, untuk kemudian disaring oleh ginjal. Tanpa gerakan, kristal yang sudah mulai melunak cenderung akan mengendap kembali di area sendi, karena tidak ada dorongan yang cukup kuat untuk membawanya pergi. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat yang membebani fisik secara berlebihan. Cukup dengan jalan kaki santai di pagi hari atau melakukan peregangan ringan di halaman rumah, itu sudah sangat membantu meningkatkan kecepatan aliran darah menuju organ pembuangan. Ketika suhu tubuh meningkat sedikit karena aktivitas fisik, pembuluh darah kita akan melebar dan aliran cairan di dalam sendi menjadi lebih lancar. Hal ini mempermudah kristal asam urat yang tadinya tertahan di celah-celah sempit untuk terlepas dan ikut larut ke dalam aliran darah, yang nantinya akan dibuang habis melalui air seni saat Anda beristirahat. Prinsipnya sederhana, aliran yang tenang namun terus bergerak jauh lebih baik daripada aliran yang deras namun hanya sesaat. Dengan bergerak secara rutin, Anda sebenarnya sedang melakukan pencucian sendi secara berkelanjutan sepanjang hari. Jangan biarkan persendian Anda menjadi kaku hanya karena takut bergerak. Justru dengan gerakan yang terukur, kita sedang membantu tubuh mempercepat pembuangan sampah-sampah yang menjadi sumber nyeri. Jadikan aktivitas fisik ringan ini sebagai bagian dari ibadah dan syukur atas kesehatan, sehingga tubuh Anda tetap bugar dan proses pembersihan kotoran dalam darah berjalan maksimal. Satu rahasia penting yang sering terabaikan oleh banyak orang adalah bagaimana kita menjaga kondisi tubuh di waktu malam, terutama saat kita sedang tertidur lelap. Selama kita tidur, tubuh tetap bekerja melakukan perbaikan.
Namun di sisi lain, volume cairan dalam tubuh kita cenderung menurun karena kita tidak mendapatkan asupan air selama berjam-jam. Kondisi ini membuat air seni di dalam ginjal menjadi sangat pekat, dan disinilah resiko terbesar muncul. Zat sisa yang seharusnya terlarut justru mulai saling mengikat dan membentuk kristal baru karena kekurangan media pelarut. Itulah sebabnya, banyak dari kita yang sering merasakan serangan nyeri hebat atau kekakuan sendi justru di waktu subuh atau saat pertama kali bangun di pagi hari. Untuk mencegah proses pengentalan tersebut, saya sangat menyarankan Anda untuk menjalankan protokol sederhana namun sangat efektif, yaitu meminum segelas air putih hangat tepat sebelum Anda beranjak ke tempat tidur. Langkah ini bertujuan untuk memberikan cadangan cairan yang cukup bagi ginjal, sehingga meskipun Anda tidak minum selama tidur, konsentrasi kotoran di dalam darah tetap terjaga dalam kondisi encer. Air hangat di malam hari juga membantu merilekskan pembuluh darah, sehingga proses pengangkutan zat sisa menuju kandung kemih berjalan lebih lancar tanpa ada endapan yang tertinggal di area sendi yang jauh dari jantung. Sempurnakan kebiasaan ini dengan segera meminum segelas air lagi begitu Anda membuka mata di pagi hari, untuk langsung membilas semua sampah yang telah terkumpul selama semalam. Dengan melakukan kebiasaan minum sebelum dan sesudah tidur ini, Anda sedang menciptakan sistem pertahanan 24 jam yang memastikan kristal asam urat tidak memiliki kesempatan untuk mengendap dan mengeras kembali. Ini adalah cara termudah untuk menjamin bahwa setiap kali Anda pergi ke kamar mandi di pagi hari, Anda benar-benar sedang membuang beban sisa metabolisme yang selama ini menyiksa persendian Anda. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kunci dari semua langkah yang telah saya bagikan adalah konsistensi dan kemauan kuat untuk pulih secara alami. Perubahan besar dalam kesehatan kita di usia senja tidak selalu membutuhkan prosedur yang rumit, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dengan mengatur pola minum, memilih asupan yang mendukung kerja ginjal, dan tetap bergerak aktif, Anda sebenarnya sudah memegang kendali penuh atas kenyamanan tubuh Anda sendiri. Tidak perlu terburu-buru, mulailah dengan langkah yang paling ringan bagi Anda hari ini. Karena tubuh yang sehat adalah rumah yang nyaman untuk menikmati masa tua bersama orang-orang tercinta. Ingatlah kembali 3 pilar utama yang telah kita bahas. Pertama, cukupi kebutuhan cairan sebagai pelarut utama. Kedua, optimalkan pembuangan dengan bantuan nutrisi alami seperti lemon dan vitamin dari buah-buahan. Dan ketiga, cegah pengendapan kembali dengan menghindari asupan manis serta menjaga sirkulasi di malam hari. Semua cara ini bertujuan agar tubuh Anda kembali pada fungsinya yang murni, yaitu mampu membuang racun dan kotoran secara tuntas lewat air seni tanpa meninggalkan rasa sakit. Jika Anda menerapkan langkah-langkah ini secara rutin, saya yakin Anda akan mulai merasakan perubahan nyata, di mana sendi yang tadinya kaku perlahan-lahan menjadi jauh lebih fleksibel dan ringan saat digunakan melangkah. Saya, Naru Harjanto, merasa sangat terhormat bisa berbagi pengetahuan ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Harapan saya, informasi ini tidak hanya berhenti di telinga Anda, tetapi benar-benar dipraktekkan demi masa tua yang lebih bugar dan bermartabat. Jangan biarkan nyeri sendi merampas kegembiraan Anda di usia emas ini. Karena sehat itu sederhana jika kita tahu caranya. Mari kita terus menjaga amanah berupa kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Tetaplah aktif, tetaplah sehat, dan salam hangat untuk keluarga di rumah.